Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljana Hudaib dengan NPM 211222173. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Kusdiana STMT selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam penyusunan kerja praktik ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Oki Dwi Prasetyo ST selaku pembimbing lapangan yang sudah mengizinkan pengambilan data serta arahannya. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan berjudul Metode Pelaksanaan Pekerjaan Rigid Patemen pada Rekonstruksi Jalan Haji Gopur Paku Haji menggunakan beton PS45. Lalu ada nama proyek rekonstruksi jalan Haji Gopur Paku Haji. Lokasi proyek Jalan Haji Gopur Paku Haji, Kecamatan Ngamprah. Adapun struktur organisasi, owner dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, konsultan dari PT Ganesha, Pratama Konsultan, dan kontraktor dari CP Mukti Lestari. Adapun struktur konsultan, Direktur Gunawan Wijaksono, ST, Quantity, Suhendar ST, Set Engineer, ada Irwan Herwandah ST, Inspektor Oki Dwi Prasetyo ST, Inspektor 2, ada Andi Yuliandi ST, Administrasi, ada Bapak Beni Prayaka, Operator komputer, ada Bapak Kemal. Berikut ada kurva S yang dimana mulai dari tanggal 24 Juli sampai 13 Oktober ada penurunan sedikit tidak sesuai dengan realisasi dari bulan Agustus karena di bulan Agustus terhambat oleh kegiatan acara 17-an Agustus. Adapun jenis peralatan yang digunakan ada truk mixer untuk mengangkut ton dan ada bar cutting, ada untuk memotong besi, kulir, dan stamper untuk memadatkan dan konkrit grouping untuk membuat alur beton agar tidak terjadinya tergelincir dan gesekan mobil pun tidak terlalu parah. Konkrit fibro untuk mengisi kekosongan beton, konkrit screed itu untuk meletakkan atau menghaluskan dengan getaran-getaran, dan ada concrete cutter itu untuk memotong agar si beton tidak merusak memanjang. Ada material yang situ ada beton, semen, air, agregat halus, dan juga agregat kasar. Untuk backcasting, untuk pencetakan beton dan plastik cor agar tidak terjadinya pelembaban beton. Dan untuk dowel dipasang untuk penghubung atau menyalurkan beban. Terus ada metode pelaksanaan. Yang ke satu ada persiapan peralatan seperti yang tadi dijelaskan, dan yang kedua pembersihan lokasi. Terus yang ketiga ada pekerjaan timbunan, dan yang keempat ada LC atau line concrete. Yang kelima ada pemasangan plastik geoteksil, dan yang keenam ada pekerjaan baja tulangan, dan yang ketujuh pekerjaan rigid pakumen FS45 atau K350,
Yang terakhir, pekerjaan finishing. Untuk pembahasan, ada jenis kerusakan permukaan lentur, yaitu retak stungkur, dan cara penanganan perbaikan dilakukan dengan dibongkar dan dilakukan pelapisan kembali, dan ada retak kulit buaya, cara penanganan lapisan dengan burda, burtu ataupun lalaston diperbaiki dengan cara dibongkar dan dibuang bagian-bagian yang basah akibat air, kemudian dilapisi kembali dengan bahan yang sesuai. Ada retak slip, cara penanganan melakukan pembongkaran aspal yang rusak, kemudian dilakukan penambahan permukaan. Dan ada retak pinggir, cara penanganan mengisi celah dengan campuran aspal, cair, dan pasir. Perbaikan drainase harus dilakukan dan bahu diperlebar dan dipadatkan. Jenis kerusakan perluasan kaku, ada retak memanjang, cara penanganan partial depth repair atau full depth repair. Dan ada retak kulit biaya, cara penanganan yaitu penggantian slab atau overlay beton. Dan retak melintang, cara penanganan penyegelan retak atau penggantian slab jika parah. Terus ada retak sudut, cara penanganan full depth, patching, dan perbaikan sistem drainase. Terus ada kesimpulan, kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan selama 1,5 bulan penuh pada proyek rekonstruksi Jalan Haji Gofur Paku Haji dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang satu, kerusakan jalan yang paling umum pada proyek rekonstruksi Jalan Haji Gofur Paku Haji meliputi retak permukaan deformasi dan pengelupasan yang disebabkan oleh beban lalu lintas yang tinggi dan kondisi cuaca. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan rigid pavement menggunakan beton FS45 terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan. Yang ketiga, penggunaan beton FS45 memberikan manfaat signifikan termasuk pengurangan biaya, pemeliharaan, dan peningkatan umur pakai jalan. Dan yang keempat, pemilihan material yang tepat dan penerapan teknik konstruksi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan. Hasil penelitian menegaskan perlunya perhatian lebih pada pemilihan material dan teknik konstruksi dalam proyek preservasi jalan atau rekonstruksi jalan di masa depan. Saran berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk rutin memantau kondisi jalan dan melakukan perawatan yang diperlukan guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Penggunaan material berkualitas tinggi seperti beton FS45 perlu dilanjutkan dalam proyek rekonstruksi jalan. Untuk memastikan daya tahan dan daya kekuatannya, selain itu penilaian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi jalan serta mengembangkan teknik dan material baru yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan menerapkan saran-saran tersebut diharapkan kualitas dan daya tahan jalan dapat ditingkatkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna jalan. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi kerja praktik saya. Lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.